Udah lihat rumah subsidi yang lagi ramai dibahas? Katanya ukurannya cuma 14 meter persegi dan orang-orang bilang desainnya itu terlalu maksa. Kalau dilihat dari rumah subsidi yang lagi ramai dibicarakan, di ruang keluarganya cuma muat 2 orang. Nah, di sini kita bakal sulap ruangannya biar bisa ditempati sampai 4 orang. Rasanya juga rumah segini cuma bisa ditempatin sendiri atau maksimal berdua. Tapi bagaimana kalau kami bilang rumah ini bisa menampung sampai 4 orang? Bisa atau enggak ya dengan space segitu? Problem lain yang dihadapi adalah tempat penyimpanan yang tidak cukup banyak. Lemari sekecil ini emangnya muat ya untuk baju 2 orang dewasa? Kita di sini ada untuk tata ulang lemarinya agar fungsinya lebih maksimal. Akhir-akhir ini lagi ramai dibicarakan soal rumah subsidi yang besarnya cuma 14 meter persegi. Awalnya sih ketika kami lihat, kami juga mikir kayak, ini pantas gak ya disebut rumah? Karena space-nya tuh terlalu dipaksakan, nggak banyak ruang gerak, dan mungkin malah bisa bikin jadi suntuk yang tinggal di situ. Daripada terus mempertanyakan ukurannya, mending kita lihat dari perspektif lain kali ya. Apakah mungkin, apakah bisa ruangan sekecil ini jadi tempat yang nyaman dan fungsional? Ternyata ada jawabannya loh, kita bisa menggunakan konsep Compact Smart Living. Konsep ini berfokus pada pemanfaatan ruang secara maksimal, jadi setiap sudut punya fungsi lebih dari satu. Desainnya juga fleksibel dan tetap mempertimbangkan kenyamanan, baik dari sisi pencahayaan, sirkulasi, dan juga fungsi dari tiap ruangan. Rumah ini kami bagi ke dalam beberapa zona. Sekarang kita masuk ke visualisasinya ya. Yang pertama, di mana ada area utamanya yang dirancang multifungsi. Jadi ruang ini berfungsi sebagai ruang keluarga sekaligus ruang makan dengan kapasitas hingga 4 orang. Di ruang ini, penghuni dapat menikmati waktu untuk makan bersama serta menonton televisi, mencerminkan budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan kebersamaan dan nilai-nilai kekeluargaan. Area pantry dirancang secara efisien dengan menyimpan mesin cuci dan kulkas yang terintegrasi di bawah meja, sehingga bagian atasnya tetap dapat difungsikan sebagai meja kerja. Meja ini juga dilengkapi fitur tarik untuk menambah luas permukaan meja saat dibutuhkan, menjadikan area ini fleksibel dan fungsional dalam ruang terbatas. Sekarang kita masuk ke area selanjutnya, yaitu area mezanin. Pada area ini juga terdapat akses menuju lantai mezanin yang difungsikan sebagai ruang tidur anak. Ruang mezanin ini dilengkapi 2 tempat tidur berukuran single bed yang dapat diakses melalui tangga. Untuk menjaga estetika dan kerapian, ruang tidur mezanin ini dirancang dengan sebuah pintu penutup sehingga tetap menyatu secara harmonis dengan keseluruhan desain interior. Yang terakhir ada kamar tidur utama yang dilengkapi dengan kasur berukuran queen, area gantung pakaian, serta ruang penyimpanan atau storage yang fungsional. Kamar ini memiliki akses langsung ke kamar mandi, menciptakan sirkulasi ruang yang efisien dan nyaman bagi penghuni. Untuk menghemat ruang dan memberikan kesan yang lebih luas, kamar mandi menggunakan pintu geser atau sliding door yang terintegrasi dengan desain interior secara harmonis. Saat pintu dibuka, area pertama yang terlihat adalah ruang tengah multifungsi. Di sisi kiri terdapat pantry kecil yang dilengkapi dengan kabinet atas, kompor, wastafel, mesin cuci, dan kulkas. Meja makan lipat terhubung langsung ke kabinet vertikal di dinding, yang dapat dibuka saat digunakan dan dilipat kembali agar ruangan tetap terasa lega. Pada kabinet ini juga dapat ditarik menjadi kursi panjang untuk menonton TV bersama. Ruang utama memiliki akses menuju area mezanin melalui tangga. Area mezanin ini dirancang khusus untuk aktivitas duduk dengan fungsi utama sebagai ruang tidur anak yang terdiri dari 2 tempat tidur berukuran single. Masing-masing area tidur dilengkapi dengan meja belajar lipat serta lemari pakaian yang kompak dan fungsional. Meskipun memiliki keterbatasan tinggi ruang, mezanin tetap terasa lapang dan efisien berkat penataan furnitur yang cermat dan desain yang mengoptimalkan setiap sudut ruang. Area ini cocok untuk anggota keluarga lain atau bahkan sebagai ruang kerja kecil yang terpisah dari area utama. Masuk lebih dalam, terdapat kamar utama yang dilengkapi dengan tempat tidur ukuran queen. Di dalam kamar ini juga terdapat toilet serta lemari gantungan baju di sisi samping. Tata letaknya dibuat padat namun tetap memberikan ruang gerak yang cukup nyaman.
Selain fungsi, tampilan visual juga penting. Gaya Japandi merupakan perpaduan antara interior Jepang atau Japanese dan Skandinavia atau Scandinavian yang menonjolkan kesederhanaan, ketenangan, dan fungsionalitas. Ciri khas gaya ini terletak pada penggunaan palet warna yang netral dan hangat seperti putih, krem, abu-abu lembut, serta aksen kayu alami yang menghadirkan suasana tenang dan bersih. Dari budaya Jepang, Japandi mengadopsi prinsip wabi-sabi, yaitu keindahan dalam ketidaksempurnaan dan kesederhanaan. Sementara di Skandinavia, gaya ini membawa elemen minimalis yang nyaman, pencahayaan alami, serta perabot multifungsi yang efisien. Dalam konteks rumah subsidi, penggunaan warna dan elemen Japandi tidak hanya menciptakan tampilan estetis yang elegan dan modern, tetapi juga memberikan kesan luas, terang, dan menenangkan meskipun dalam ukuran lahan yang terbatas. Desain ini emang bukan solusi dari semua masalah, tapi ini salah satu cara untuk menjawab kebutuhan tempat tinggal di tengah keterbatasan anggaran dan ruang. Kami percaya ruang sekecil apapun bisa tetap layak, asalkan kita menatanya dengan bijak dan penuh perhitungan. Setiap ruang punya cerita, dan di seri ruang cerita kita ini, kami akan kasih lihat potensi-potensi yang bisa dikeluarkan dari setiap ruang yang ada. Karena kami percaya ruang yang kecil bukan batasan, tapi justru peluang untuk berkreasi. Kalau kamu suka konten-konten yang bahas inspirasi interior, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalain lonceng, dan share ini ke teman-teman kamu ya. Jangan lupa, ruang kecil pun punya cerita yang besar. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Cerita Ruang Kita. Bye-bye!